Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Sudarti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pacitan, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.2. Tujuan pembelajaran CGP mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak, menghamba kepada anak dan menggunakan sistem Among, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran. Dan ketika saya memahami bahwa sebagai seorang guru penggerak diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, 3 menjadi coach bagi guru lain, 4 menjalani kolaborasi antar guru, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dengan memahami prinsip dasar pendidikan KHD yang menuntun dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman akan dapat mengimplementasikan peran sebagai guru penggerak secara optimal. Untuk itu, guru penggerak harus memiliki nilai berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, ketika saya mengimplementasikan pemahaman saya pada modul 1.1 tentang intisari pendidikan KHD tersebut, artinya saya telah menerapkan nilai berpihak kepada murid yang terkandung dalam modul 1.2 dan sekaligus menjalankan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran, di mana nilai ini adalah nilai guru penggerak yang paling fundamental jika dikaitkan dengan tugas pokok guru, yaitu membimbing dan mengarahkan siswa supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Terkait nilai ini, maka seorang guru penggerak hendaknya mampu menjadi motivator, inspirator, fasilitator, dan sumber belajar bagi siswanya, menjadikan siswanya sebagai subjek dalam pembelajaran, mengajar secara holistik, menerapkan sistem Among, dan mengaplikasikan Merdeka Belajar, menganut prinsip trilogi pendidikan, menggunakan berbagai metode dan teknik yang menarik dan variatif, menerapkan pembelajaran bermakna, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, bagaimana perasaannya saat momen itu terjadi? Saya merasa seperti bagaikan seorang anak yang bertemu ibunya. Saya mendapatkan pencerahan dan kenyamanan dalam menjalani peran sebagai seorang pendidik. Bagaimana menuntun murid tanpa merasa khawatir akan kegagalan, karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Keberhasilan dalam mendidik tidak hanya diukur dari aspek kognitif, tetapi dari semua aspek. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal apabila tidak dapat menyampaikan semua materi pelajaran dan nilai anak rendah. Saya belum memenuhi kebutuhan belajar dan minat bakat murid saya. Sekarang saya berpikir bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah menuntun agar murid tumbuh sesuai kodratnya secara maksimal dan memiliki budi pekerti yang baik. Guru ibarat seorang petani yang menanam jagung, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu, tetapi ia tidak bisa merubah kodrat tanaman jagung tersebut menjadi tanaman padi. Filosofi tersebut mengingatkan kita bahwa hakikat dan tugas guru hanya menuntun sesuai kodrat dengan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
Penerapan ke depan, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Berikut adalah pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar meningkatkan wawasan dan kompetensi untuk mendukung kualitas pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas. Keempat, melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, memahami karakter dan kebutuhan belajar murid agar dapat memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.